Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita bahas episode terbaru anime Sasaki Topi-chan, yaitu episode 6-nya. Dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip ataupun dirubah di animenya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi setelah insiden sebelumnya dan berpisah dengan si gadis penyihir, Sasaki langsung kembali ke hotel yang sudah dipesankan Biro untuknya. Tentunya Hoshizaki dan anak yang punya kemampuan api sebelumnya juga sudah dipindahkan ke tempat itu, yaitu dengan bantuan Shizuka. Walaupun setelahnya Shizuka malah mengajukan permintaan yang sangat mengejutkan, yaitu dirinya berniat pindah dan bergabung dengan biro tempat Sasaki bekerja. Bahkan dia sampai mengancam Sasaki supaya Sasaki mau menghubungkannya dengan Pak Ketua. Karena kan Shizuka sudah melihat langsung beberapa kemampuan Sasaki yang memang sangat dia rahasiakan. Tentunya Sasaki langsung waspada dan juga menanyakan alasannya. Lalu Shizuka pun menjawab kalau dirinya sangat tertarik dengan Sasaki. Nah, kalau di lainnya di sini Shizuka langsung mengatakan alasan lainnya kenapa dirinya memutuskan untuk pindah. Yaitu karena lingkungan di tempat kerja sebelumnya sangat tidak nyaman dan Shizuka sering mendapat intimidasi dari yang lainnya. Apalagi setelah pertarungan melawan Sasaki di episode 2-nya, di mana saat itu ada dua anggota yang sempat terluka parah setelah terkena serangan petir Sasaki. Bahkan sampai saat ini mereka masih duduk di kursi roda dan masih sibuk mencari pemilik kemampuan super yang bisa menyembuhkan luka orang lain dengan sangat cepat. Soalnya sang pria pemilik kemampuan telekinesis itu mungkin orang yang punya peringkat cukup tinggi dalam organisasi itu. Lalu alasan lainnya karena biro tempat Sasaki bekerja saat ini masih lebih unggul dibanding yang lainnya. Makanya ya lebih baik cari aman dan bergabung dengan pemain yang lebih unggul. Walaupun ya di scene ini Shizuka langsung mengatakan intinya. Nah, setelah mendengar semua itu, Sasaki bahkan masih belum mau menghubungkannya dengan Pak Ketua. Cuma Shizuka semakin menggodanya dan semakin merayunya dengan tubuh mungilnya itu. Dia bahkan sampai menawarkan tubuh mungilnya pada Sasaki dan kalau Sasaki mau dia boleh menikmatinya saat itu juga. Ya tentu tubuh cantik Shizuka memang sangat menggoda. Cuma kan jika sembarangan menyentuhnya maka bisa sangat fatal. Lalu setelah mempertimbangkannya kembali, Sasaki pun akhirnya mau menghubungkan Shizuka dengan Pak Ketua. Cuma kalau dalam LA-nya Pak Ketua itu sampai menelpon 2 kali. Jadi yang pertama Sasaki hanya membicarakan tentang lamaran kerja Shizuka. Karena kan waktu itu Pak Ketua masih belum mendapat info mengenai jatuhnya pesawat di tempat itu. Dan Sasaki juga sengaja tidak langsung melaporkannya. Soalnya dia sengaja menunggu Hoshizaki bangun dulu dan biarkan dia yang kena marah sama Pak Ketua. Sedangkan yang kedua baru mengenai insiden dan pertempuran melawan si gadis penyihir sebelumnya. Walaupun di sini dia juga sengaja menyembunyikan fakta kalau kekuatan anak itulah yang sudah menjatuhkan pesawat kargo dan malah melaporkan kalau pesawat itu lenyap terkena serangan si gadis penyihir. Ya sebenarnya Sasaki itu nggak sepenuhnya berbohong, karena pada saat pesawatnya baru jatuh itu masih belum hancur semuanya. Barulah setelah si gadis penyihir menembakkan sinar lasernya, baru pesawat itu langsung hancur dan lenyap semuanya. Cuma kan scene itu malah dirubah di animenya dan langsung hancur semuanya setelah menabrak penghalang Sasaki. Di sini setelah Sasaki menjelaskan semuanya pada Pak Ketua, Shizuka pun akhirnya bakal diizinkan untuk melakukan wawancara. Bahkan setelahnya Sasaki langsung memberitahukan Shizuka mengenai kamera tersembunyi yang bakal dipasangkan nantinya setelah Shizuka resmi diterima sebagai anggota. Nah, kalau di LA-nya ada beberapa hal yang mereka bicarakan sebelum Sasaki memberitahukan mengenai hal itu, yaitu mengenai dunia peri dan para gadis penyihir. Karena kan Shizuka itu sudah hidup cukup lama dan tentunya punya banyak info mengenai mereka. Makanya Sasaki sengaja menanyakan hal itu. Ya intinya menurut kesimpulan Sasaki, setelah mendengar penjelasan dari Shizuka, dunia peri itu berbeda dengan dunia lain yang biasa Sasaki datangi. Tapi Shizuka sendiri juga nggak terlalu paham bagaimana konsepnya. Sedangkan gadis penyihir itu kan total ada 7 di seluruh dunia dan masing-masing dari mereka tinggal di negara yang berbeda. Yaitu dari mulai Jepang, Amerika, Tiongkok, Rusia, Jerman, dan juga Prancis. Kecuali si gadis penyihir yang ketujuh tidak pernah menetap hanya pada satu negara saja. Cuma yang tujuannya paling berbeda itu si gadis penyihir Jepang atau yang sebelumnya bertemu dengan Sasaki. Karena yang lainnya tuh nggak punya tujuan untuk membantai para pemilik kemampuan super. Melainkan masuk dalam organisasi negara sama seperti halnya Sasaki. Nah, barulah setelah mendapat semua informasi itu, dia baru memberitahukan mengenai kamera tersembunyi. Ya ibaratnya buat tukar informasi aja. Makanya begitu tahu kalau Hoshizaki yang ternyata sudah bangun, Sasaki langsung kelihatan sangat panik. Karena memang ada banyak hal yang dia bicarakan dengan Shizuka barusan. Lalu singkat cerita setelah Sasaki berbelanja dan berpisah dengan Shizuka, mereka pun langsung kembali ke kantor untuk menemui sang ketua. Tentunya sambil emosi, Hoshizaki langsung menanyakan tentang kamera tersembunyi. Cuma Pak Ketua bisa menangani situasinya dengan sangat baik dan bahkan sampai mengakui kalau dirinya merupakan kaum pelangi. Jadi sama sekali nggak tertarik sama Hoshizaki dan begitu juga dengan Sasaki. Karena ternyata Sasaki juga bukan seleranya. Ya sebenarnya kalau di LA-nya sempat terjadi kesalahpahaman yang cukup lama, cuma ya intinya seperti itu. Lalu begitu Sasaki pulang ke apartemennya, ternyata sudah ada Shizuka yang sedang menunggunya.
Bahkan ternyata beberapa hari itu Shizuka sudah mengamati dan menempatkan alat penyadap dan kamera termo di apartemen itu. Karena kan sebelumnya Sasaki dan Pichan sempat meninggalkan apartemen itu selama 3 hari untuk pergi ke isekai. Nah di sini Sasaki langsung yakin kalau alat termonya itu cuma sebagai bualan. Dia yakin kalau Shizuka pasti sudah meletakkan semacam kamera tersembunyi di kamar itu. Jadi alat termo itu kayak semacam kamera yang berfungsi untuk menangkap gerakan menggunakan radiasi inframerah. Cuma jika terlalu banyak penghalang maka hampir tidak mungkin untuk mendapatkan gambar yang baik. Sedangkan Sasaki dan Pichan tentu selalu berhati-hati dengan alat seperti itu. Makanya dia langsung yakin kalau Shizuka pasti sudah menempatkan kamera tersembunyi di kamar itu. Ya walaupun Shizuka mengatakan tidak akan menyebarkan data itu pada siapapun. Tapi akhirnya di sini mereka menjalin sebuah kesepakatan. Jadi Sasaki akan memberikan perlindungan untuk Shizuka untuk sementara waktu dan juga memperkenalkan Pichan padanya. Sedangkan sebagai imbalannya, Shizuka akan memberikan bayaran yang cukup tinggi. Ya tentu setelah berpikir keras, Sasaki pun langsung menyetujui hal itu. Mengingat uang simpanannya di bumi memang sudah menipis. Nah kalau di LN-nya, Sasaki sempat mendiskusikannya dengan Pichan cukup lama untuk meminta pendapatnya. Bahkan mereka sempat pindah ke tempat lain supaya juga melihat ataupun mendengarnya menggunakan kamera yang sudah dia pasang. Walaupun ya di sini nih sekilas sempat dijelaskan intinya. Lalu Shin pun berpindah ke hotel mewah yang sudah mereka pesan dan tentu semuanya Shizuka yang bayar. Bahkan jauh lebih mewah dari hotel yang sebelumnya dipesankan Biro. Karena uang Shizuka itu memang sangat banyak. Nah di sini ada banyak hal yang mereka diskusikan sampai akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Walaupun Pichan yang mewakili Sasaki untuk mendiskusikan semua itu. Bahkan Sasaki aja nggak henti-hentinya kagum dengan kehebatan Pichan dalam bernegosiasi. Dari mulai pembayaran yang bakal diberikan Shizuka, lalu emas yang bakal mereka jual yaitu dengan bantuan Shizuka yang tentunya punya koneksi yang lebih banyak dan sebagainya. Walaupun mereka sama sekali nggak memberitahu mengenai dunia Pichan yaitu isekai. Melainkan mengatakan kalau emas itu mereka dapatkan dari dunia peri. Karena kan Sasaki dan Shizuka sudah sempat membicarakan banyak mengenai dunia peri. Walaupun Shizuka belum pernah memasukinya langsung, tapi kan dia sudah cukup paham. Makanya di sini dia bisa langsung menduga kalau mereka bakalan menjual barang dari dunia peri. Setelah itu, Shizuka pun akhirnya memulai wawancara kerjanya dengan Pak Ketua dan hal itu berjalan dengan baik. Bahkan Sasaki sampai ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab Shizuka. Nah, kalau di LA-nya sebenarnya dijelaskan kenapa Shizuka bisa diterima semudah itu. Padahal kan dulunya dia merupakan musuh Biro yang cukup merepotkan dan bahkan ada di peringkat A. Jadi para pemilik kemampuan super itu kan ternyata cukup banyak. Cuma kan tidak semua dari mereka mau bergabung di bawah organisasi pemerintahan. Bahkan tidak sedikit juga yang malah menentangnya. Dan bahkan kebanyakan mereka yang punya kemampuan yang sangat kuat malah direkrut oleh negara lain. Makanya Sang Ketua nggak mau menyanyiakan kesempatan itu. Karena Shizuka sendiri juga merupakan pemilik kemampuan super peringkat A. Apalagi jika sampai ditolak, maka tidak menutup kemungkinan kalau dia bakal bergabung dan mencari organisasi lainnya. Ya makanya mereka itu seperti berlomba-lomba untuk menemukan dan merekrut anggota baru. Nah setelah selesai wawancara, mereka pun mulai menikmati pelayanan mewah di hotel itu dan bahkan semuanya bakal ditanggung oleh Biro. Lalu tak lama kemudian, Hoshizaki pun datang ke tempat itu untuk menyusul mereka dan bahkan dia sampai membawakan bekal makanan untuk Sasaki sebagai ucapan terima kasihnya. Walaupun Shizuka malah ikutan menikmatinya juga dan bahkan sampai membuat Hoshizaki kelihatan kayak cemburu. Lalu di sini nih Sasaki sempat menanyakan mengenai potensi kemampuan Hoshizaki. Walaupun ya intinya Hoshizaki itu nggak bisa memanipulasi cairan yang masih ada di dalam tubuh manusia. Nah kalau di novelnya di saat Hoshizaki datang, sebenarnya Sasaki itu sudah lumayan mabuk. Cuma kan dia berusaha tetap menjaga sikapnya supaya kelihatan sangat waras. Lalu episode ini pun ditutup dengan ekspresi lucu Hoshizaki yang mungkin kelihatan cemburu. Ya ini Sasaki memang bakal selalu dikelilingi oleh cewek-cewek cantik dan loli cuy. Mungkin dia punya kesan yang berbeda bagi mereka walaupun sudah om-om. Oke waktunya sabar ya. Ada dari Envy, Bang Rekbas, Suiho, Sareta, Tenso, Jukishi, Wagem, Chisiki, Demo, Susuru dong. Ya mungkin nanti gue bakal buatin pembahasan versi shortnya aja. Dan masih dari orang yang sama, Bang, bikin video top 10 manga yang wajib dibaca dong, fantasi atau isekai. Lagi butuh asupan WKWK. Sebenarnya gue nggak terlalu banyak baca manga sih, karena lebih sering baca novelnya. Jadi ya gue ngejanji bakalan buatin. Thank you Envy. Lalu dari Picker lanjutin bahas novelnya Adele dong, baru kelar nonton animenya gue jir. Kalau yang ini gue udah jawab langsung di Discord Kuroge sih. Cuma ya intinya entah kenapa gue itu cepet bosen kalau baca LN yang terlalu santai dan terlalu ringan kayak Adele. Makanya dulu nggak lanjut rangkum novelnya. Thank you Picker. Lalu dari penikmat spoiler, pokoknya semangat terus bang kontennya. Banyak yang menunggu konten abang termasuk saya. Si. Oke makasih dan semangat juga buat kalian. Dan dari Cheat Loye, Bang Bas Walowet Star atau Martial Immortal dong, thanks.
Ya mungkin nanti gue bakalan buatin pembahasan versi shortnya aja. Thank you cheat. Ya itu semua dari Saveria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.